Puji Tuhan, mari bersama kembali kita membuka Alkitab kita dalam Injil Matius pasal yang ke-10 ayat pertama mulai. Injil Matius pasal yang ke-10 ayat yang pertama. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Kita lompat ayat yang kelima. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpan ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Kita berhenti sampai sini dulu. Nah, di sini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada para murid. Dan di sini tidak berbicara tentang karunia-karunia roh, ya. Di sini berbicara tentang kuasa yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Dan setiap orang percaya pada akhirnya akan menerima kuasa ini. Ingat, kita tidak berbicara tentang karunia roh, di antaranya karunia kesembuhan. Ya, itu lain lagi nantinya. Tetapi setiap orang percaya itu diberi kuasa oleh Tuhan Yesus. Dan asal mulanya dimulai di sini. Diawali oleh 12 murid. Ya, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka. Ya, baru kemudian ayat yang kelima berkata ke-12 murid itu diutus oleh Yesus. Jadi tidak ada pengutusan sebelum kuasa itu diberikan. Nah, kalau kita lihat sekarang bahwa pengutusan itu dilakukan setelah seseorang selesai sekolah Alkitab. Tetapi di sini, lihat di sini bahwa pengutusan itu dilakukan setelah Yesus memberikan kuasa. Yang repotkan sekarang ini, kalau yang mengutus misalnya kepala sekolah Alkitabnya tidak punya kuasa. Jadi hanya berbekal tamat sekolah Alkitab, berbekal sarjana teologi, kemudian mencoba untuk menjangkau jiwa. Sehingga akhirnya hasil yang dicapai itu tidak maksimal, tidak seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Kembali kepada pembahasan kita, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Jadi perhatikan di sini bahwa hal seperti ini sepertinya jarang sekali terjadi di masa-masa kita ini. Kita mempunyai orang-orang Kristen yang bisa dikatakan tidak punya pengalaman dalam mengusir setan. Selalu kalau urusan setan nanti pendetanya yang diusir, yang dipanggil, dan sampai dalam taraf
Kita sukar untuk menemukan pendeta yang berani usir setan. Ya, beberapa cerita yang saya terima, orang-orang memanggil hamba-hamba Tuhan dan hamba untuk dilayani pelepasan, untuk mengusir setan. Dan hamba-hamba Tuhan ini mempunyai alasan, banyak alasan. Mereka berkata, itu bukan karunia saya. Ada yang berkata, saya dipanggil bukan untuk mengusir setan, saya dipanggil untuk bernubuat. Ada yang berkata, saya dipanggil untuk mengajar, bukan untuk mengusir setan. Padahal yang pertama di sini dikatakan, Yesus memberi kuasa kepada para murid untuk mengusir roh-roh jahat. Ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mungkin kita berkata kemudian, ya itu kan untuk 12 murid. Tidak seperti itu, karena nanti kita akan membaca kepada 70 murid pun itu Yesus tetap melakukan hal yang sama, memberi kuasa. Kemudian kepada 500 orang setelah kebangkitannya, Yesus juga berkata, tunggu ya, jangan bergerak dulu sampai engkau diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Pesannya tetap sama, jangan bergerak terlebih dahulu, jangan pergi kalau belum mempunyai kuasa. Kita sekarang hanya melihat orang-orang yang ahli dalam strategi penginjilan, strategi. Mereka punya cara, mereka punya tim, tetapi yang tidak dimiliki adalah kuasa. Beda jauh dengan cara-cara Alkitab atau cara Tuhan Yesus. Beda. Karena seseorang fasilitator dan bisa menyampaikan renungan firman, belum tentu mereka itu layak atau siap untuk diutus. Karena bisa memainkan gitar dan kemudian suaranya bagus, belum tentu mereka itu siap untuk diutus. Karena yang pertama diperlukan dalam pengutusan adalah kuasa untuk mengusir setan, kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, kuasa untuk melenyapkan kelemahan. Dan hal ini yang lenyap, bisa dikatakan lenyap di kebanyakan gereja. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat. Untuk mengusir roh-roh jahat. Ayo, seberapa banyak dari kita yang pernah mempunyai pengalaman mengusir roh-roh jahat? Bahkan selama saya sekolah Alkitab, tidak ada pelajaran khusus tentang bagaimana mengusir setan, apa yang harus kita hindari, apa yang harus kita lakukan. Setan itu ada berapa tingkat, ciri-cirinya orang kerasukan bagaimana, kalau mengusir bagaimana, ya, apa yang perlu dipersiapkan. Tidak pernah ada pelajaran seperti itu. Padahal kalau kita mau jujur, apalagi kita hidup di Indonesia, anggaplah di Asia, bukankah seperti santet, puasa roh jahat, ya kan? Itu banyak ada di sekeliling kita. Ketika saya melayani Sabtu kemarin, 2 orang yang bahkan sudah terlibat pelayanan itu mengalami hal yang sama. Satu kepleset, kakinya patah. Satu hanya dengan kendaraannya mau belok, kemudian datang bagaimana, kakinya itu bisa patah 4. Kalau patah 4 itu kan tidak masuk akal.
dari sini 4 sampai paha ini, sampai lutut ini, dari pangkal sampai lutut ini 4 patahnya. Yang saya mau kata, kalau seperti itu, apakah kita tidak curiga itu pekerjaan roh jahat? Sehingga kemudian seorang pendeta berkata begini, makanya betapa pentingnya kita setiap mau keluar rumah, doa dulu, minta perlindungan Tuhan. Tetapi kan memang kesadaran seringkali datang terlambat kan. Nah, kejadian-kejadian yang seperti ini sebenarnya tanpa kita sadari banyak terjadi. Banyak terjadi. Sakit silih berganti ketika kita mungkin kontrak rumah, ternyata rumah itu ada jimatnya atau apa segala macam. Senang dikasih, wah murah, ini murah. Oh iya, karena Anda dijadikan tumbal. Murah, karena memang orang si pemilik tahu ini bayar murah tapi tidak akan sampai selesai. Jadi 2 tahun paling 3 bulan sudah keluar, uang tidak bisa dikembalikan. Ini cuma mahal kalau sudah seperti itu kan. Sehingga ada kebiasaan dulu di Cina, itu orang-orang di Cina itu biasa meminjamkan rumahnya kepada orang Kristen. Ya, karena rumahnya kebanyakan banyak setannya. Ketika sudah selesai, wah enak atmosfernya, baru rumah itu diminta lagi ditempati sendiri. Itu yang terjadi di Cina. Jadi, ketika kita melihat hal seperti ini, sadar atau tidak sadar, kita akan mengakui bahwa ada roh-roh jahat di sekeliling kita. Ada orang yang ingin berubah dengan kebiasaan jeleknya, tetapi selalu gagal. Kenapa? Karena ada roh jahat yang berkuasa, yang mengikat dia. Sehingga betapa perlunya kita itu mempunyai kuasa. Dan kuasa untuk mengusir setan hanya dimiliki oleh Tuhan Yesus. Dan hanya Tuhan Yesus yang bisa memberikannya. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberikan kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat. Seperti yang saya sudah bahas, bahwa banyak orang sakit yang kita anggap sakit biasa ternyata karena roh jahat. Ya. Ada seorang yang buta dan tuli. Lu siapa nyangka buta dan tuli? Ternyata penyebabnya karena kerasukan roh jahat. Dijelaskan di dalam Alkitab. Seorang perempuan 18 tahun sakit punggung sampai kemudian bungkuk. Mungkin kalau kita katakan kecepit atau urat kecepit, urat saraf kecepit. 18 tahun. Tetapi di Alkitab dengan jelas dikatakan karena roh jahat merasuki dia. Ada anak yang sakit epilepsi, ayam. Seringkali dibawa ke air untuk tenggelam, seringkali dibawa ke api. Ya. Dan ternyata ketika para murid itu mau menyembuhkan, mereka berhadapan dengan roh jahat. Roh jahat tidak bisa keluar. Dan ternyata ini roh jahat yang khusus. Sehingga dikatakan perlu persiapan, yaitu puasa, doa, dan puasa. Tetapi lihat, bukankah kalau sekarang kita akan melihat, akan berkata, oh ini penyakit epilepsi, sudah memang bawaan, memang ada saraf-saraf yang tidak benar. Tetapi di dalam Alkitab penyakit itu disebut karena roh jahat. Berapa banyak penyakit-penyakit yang kemungkinan kalau kita perhatikan, kalau itu terjadi di zaman kita, kita anggap sakit biasa. Bayangkan penyakit punggung, siapa sih yang akan nyangka bahwa itu karena kerasukan roh jahat?
sakit tidak sembuh-sembuh. Jangan-jangan karena roh jahat. Seperti yang saya katakan juga, bahwa seorang dokter mengadakan diskusi tentang penyakit kanker, kan saya sudah pernah sampaikan. Dan dokter ini berkata, ada 3 penyebab penyakit kanker. 1 karena gen yang diturunkan. Ini tidak bisa sembuh. Itu pasti akan diturunkan ke generasi selanjutnya. Mau usaha bagaimanapun jaga kesehatan, hanya masalah waktu, pasti kena kanker juga. Ya. Yang kedua karena suka makan makanan yang dipanggang, sate setiap hari. Ya kan? Ya. Apalagi yang angus-angus itu agak enak Pak Yusa. Angusnya itu menyebabkan kanker. Kemudian gaya hidup, tidur tidak teratur, sering jagongan, ya, tidur sedikit, mungkin hanya 2 jam, kadang 14 jam, ya, tidak teratur pokoknya. Kadang makan, kadang tidak makan. Itu yang ketiga. Dan dikatakan yang kedua dan ketiga itu asal kita mengubah pola hidup, pola makan, maka kita akan terhindar dari penyakit kanker. Tetapi yang gen itu tidak bisa. Nah, di sini kita menemukan bahwa di sanalah roh jahat bekerja. Kecuali diadakan pematahan kutuk, maka sebelum kutuk dipatahkan, penyakit ini akan terus diturunkan ke generasi demi generasi selanjutnya. Tetapi kalau penyakit kanker ini kutuknya atau roh jahatnya diusir, dipatahkan kuasanya, maka generasi selanjutnya tidak akan kena penyakit kanker lagi. Jadi kita lihat ada penyakit-penyakit yang dokter tidak bisa sembuhkan. Kenapa? Karena dari roh jahat. Di dalam bukunya Francis Hunter, judulnya Menyembuhkan Orang Sakit, dikatakan ada 1 dokter yang 100% kalau mengoperasi penyakit kanker itu pasti berhasil dan tidak akan kambuh lagi. Dan dokter ini adalah orang yang rohani, bukan pendeta, seorang dokter. Dan dia mendapatkan penglihatan dari Tuhan bahwa di atas daging tumor atau kanker ini selalu ada roh jahat. Dia dapat penglihatan seperti itu. Jadi kalau dokter biasa itu mengoperasi menghilangkan daging yang tumbuh ini atau kanker atau tumor, setannya itu akan pindah ke tempat yang lain, sehingga ketika daging ini dibuat, setan itu mulai di tempat lain lagi, sehingga hanya masalah waktu itu akan tumbuh kembali. Nah, dokter ini sebelum mengoperasi, dia akan mengikat roh kanker ini, membuang roh kanker ini, kemudian baru tumor itu dia potong, sehingga tidak kambuh lagi. Jadi di sini kita belajar bahwa ada penyakit-penyakit yang disebabkan roh jahat. Ada kejadian-kejadian yang disebabkan roh jahat. Saya pernah melayani di Semarang dan kuasa Tuhan bekerja. Saya bersama Pak Eko. Kalau Anda ingat, kita dulu punya mobil gereja itu Panther yang merah. Ya, Panther merah. Itu kita bawa. Dan pelepasan terjadi, bahkan di loteng pun orang itu manifest. Ya. Dan Anda tahu ketika kita pulang, Pak Eko seperti orang kaget. Dia yang setir, dan dia bilang, Yusa, remnya belum. Ini tidak bisa direm. Terus ya apa, kita ini kan mau kembali ke Ungaran. Di Ungaran kan tanjakan turun. Sudah, jalan 2 aja tidak masalah, sudah. Kita main handrimnya sudah mati juga. Kita main kopling aja. Ya sudah. Ya.
Dan akhirnya keesokan harinya baru dibawa ke bengkel. Tetapi lihat, awalnya berangkat tidak ada masalah, pulang itu langsung blok. Bahwa apakah mungkin banyak kecelakaan itu karena roh jahat? Bagaimana di tol Cipularang? Kan itu sudah sering kecelakaan, kenapa kok masih terulang lagi? Seringkali di tempat-tempat yang terjadi kecelakaan, orang itu memberi kesaksian. Ada anak yang nyebrang, ada kakek yang nyebrang, padahal ada. Jadi lihat bahwa betapa pentingnya sebenarnya kita itu mempunyai kuasa. Bagaimana bagi yang punya bayi misalnya? Kadang setiap malam melihat ke arah tertentu kemudian nangis. Karena bayi itu masih kudus, suci, mata rohaninya peka. Sehingga ketika setan itu ada di rumah, kalau orang tua paling kalau ada pengaruh setan akan marah-marah terus. Ya, tengkar sedikit-sedikit, ya, tengkar. Diperiksa darah, tensinya normal ternyata. Tapi kok marah-marah? Karena jahat. Tapi kalau bayi itu karena masih suci, mata rohaninya itu terbuka dengan jelas. Dia bisa melihat setan dan mungkin setannya mendelik dan bayinya nangis. Tapi selalu kalau lihat ke arah tertentu, bayinya nangis. Masa kalau hanya urusan seperti itu mau undang pendeta? Usir sendiri. Ya kan? Tetapi seringkali orang tidak menyadari. Jadi lihat di sini bahwa ini loh. Kenapa orang berusaha misalnya nyewa tempat dari sebelum kita yang pakai tempat itu selalu gagal. Jadi kita lihat di sini betapa perlunya kita itu kuasa, baik untuk diri kita sendiri, baik untuk menolong orang lain. Kita perlu kuasa. Yesus memberi kuasa kepada para murid untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan bukan satu macam penyakit, lihat, untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Berarti kelemahan bukan hanya merasa capek dan karena satu sebab, banyak sebab. Segala penyakit dan segala kelemahan. Wow, kan luar biasa. Tetapi pertanyaannya kembali, di manakah kuasa ini? Wah, itu kan untuk 12 murid. Tidak. Karena untuk generasi selanjutnya bahkan dikatakan di dalam Matius pasal yang terakhir ayat 18 dan 19 dikatakan begini. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku." Nah, saya mau supaya kita mengerti ayat ini bisa dibaca begini. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Dan sekarang aku memberikan kuasa ini kepadamu. Karena itu pergilah." Bisa berusaha menambahi ayat firman Tuhan. Saya bukan menambahi, tetapi di sini tersirat seperti itu pengertiannya. Ya. Jadi Yesus memberikan kuasa bukan hanya kepada para murid, tetapi dia memberi kuasa kepada kita gereja Tuhan ini. Di akhir zaman ini kita sebenarnya diberi kuasa, tetapi seringkali kita satu tidak menyadari, yang kedua merasa tidak pantas, tidak layak,
Yang ketiga, tidak percaya bahwa kita punya kuasa. Tetapi bukankah luar biasa di sini? Ingat, seringkali orang beralasan, bukan karunia saya mengusir setan, bukan karunia saya menyembuhkan. Ini kuasa, bukan karunia. Kuasa yang diberikan kepada setiap orang yang percaya. Nanti kalau bicara karunia itu beda lagi, ya. Jadi kuasa ini ada batasan-batasannya. Tetapi kalau sudah berbicara tentang karunia, itu hal yang supranatural di atas kuasa ini, di mana sebenarnya iman kita tidak menjangkau untuk menyembuhkan yang sudah mungkin dokter katakan sudah besok pasti mati. Nah, seringkali kita akan tergoncang. Tapi kalau sudah masuk ke karunia kesembuhan dan karunia iman, atau bahkan karunia mujizat, maka orang itu sendiri yang punya karunia itu tidak akan peduli vonis dokter bagaimana. Mereka akan katakan, lah gampang, pasti bisa. Itu sudah masuk karunia. Tetapi kalau kuasa ini bisa orang disembuhkan seketika, bisa disembuhkan secara berkala. Ini kuasa yang diberikan. Pokoknya sembuh. Jadi mari kita perhatikan kebenarannya ini, bahwa setiap orang yang percaya diberi kuasa oleh Tuhan untuk mengusir setan, untuk menyembuhkan segala penyakit, ya, segala penyakit dan segala kelemahan. Seringkali kan kita berdoa itu hanya kalau sudah tervonis kanker, ya. Kalau sakit kepala, batuk, cari obat, ya, Onimed, ya, OBH, kan. Kalau betis binyel, panggil tukang pijat. Kenapa kok tidak dicoba? Usir. Kan di sini dikatakan segala penyakit dan segala kelemahan. Kenapa kok tidak dicoba dulu? Diusir binyelnya. Kenapa kau tidak dicoba? Kenapa kau tidak nyoba kuasa darah Yesus? Bukankah ayat ini sangat luar biasa untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan? Lompat ayat 5, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus. Dan Yesus berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, orang yang tidak mengerti kemudian berkata, orang yang suka berdebat berkata, oh ini loh, Yesus, ajaran Yesus itu rasis. Tidak seperti itu. Pada waktu Yesus ada di muka bumi, memang Bapa menugaskan dia untuk bangsa Israel, bukan untuk bangsa lain. Tetapi ingat, Yesus disalib karena bangsa Israel, di mana Yesus seharusnya itu diterima, Yesus ditolak. Sehingga kalau kita perhatikan ayat-ayat selanjutnya dikatakan begini. Ayat yang ke-14. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkan rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Kalau tidak diterima, kata Yesus, pergi ke kota yang lain. Nah, ketika Yesus ditolak, maka pada waktu itulah Yesus sudah dipersiapkan, ya, kuasa ini untuk bangsa-bangsa lain. Karena kemudian di dalam Matius pasal yang terakhir, kembali pasal yang terakhir dikatakan begini, ayat 19. Karena itu pergilah,
Jadikanlah semua bangsa muridku. Bukan bangsa Israel lagi, semua bangsa. Ya. Jadi Yesus tidak membeda-bedakan, Yesus tidak rasis. Ya. Itu hanya masalah waktu. Yang pertama bangsa Israel terlebih dahulu, selanjutnya bangsa-bangsa. Dan itu yang terjadi. Ya. Dan bahkan kemudian dikatakan, kalau kamu menerima, kalau Roh Kudus turun atasmu, kamu akan menerima kuasa, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ya. Sampai ke ujung bumi. Hanya masalah urutan-urutan saja. Namanya orang pintar kan, kalau kerja itu kan terorganisasi, bukan asal kerja. Kembali kepada pembahasan kita. Jadi lihat di sini, Yesus menyuruh, mengutus para murid supaya jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kemudian dikatakan, pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Perhatikan di sini. Tadi para murid itu diberi kuasa untuk mengusir roh-roh jahat, untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Tetapi ayat 7 dan ayat 8 berkata, pergilah, beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Di sini dikatakan. Jadi tentang beritanya adalah mengusir setan dan menyembuhkan orang sakit. Bahkan pergi dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Dikatakan kerajaan surga sudah dekat. Kerajaan surga akan datang pada waktu roh jahat diusir. Di dalam Matius pasal 12 ayat 28 dikatakan, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Beritanya adalah kerajaan Allah sudah dekat. Kenapa? Karena kehadiran orang percaya, kehadiran para murid. Kenapa dikatakan sudah dekat? Iya, karena kehadiran mereka. Dan pada waktu mereka mengusir setan, kerajaan Allah sudah datang. Kitab Roma berkata kerajaan Allah terdiri dari damai sejahtera, ya, kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Orang yang dikuasai setan gampang marah, gampang sakit, gampang stres. Bagaimana bisa mereka itu mengalami kebenaran kalau mereka terikat, ingin melakukan hal yang benar, tetapi gagal lakukan yang salah. Sehingga Paulus bahkan mengatakan ingin melakukan yang baik, tapi ternyata yang dilakukan yang tidak diinginkan, yaitu yang jahat yang dilakukan. Kenapa? Karena kuasa roh jahat yang bekerja di dalam daging mereka. Sehingga butuh pengusiran roh jahat terlebih dahulu, baru kita bisa hidup dan menghidupi kebenaran. Butuh pengusiran roh jahat terlebih dahulu sehingga ada damai sejahtera. Butuh pengusiran roh jahat terlebih dahulu, baru kita akan merasakan sukacita. Saya tidak berbicara sukacita ketika Anda mendapatkan uang 2 miliar. Tetapi ini berbicara sukacita
di mana punya uang atau tidak punya uang tetap bersukacita. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Karena sebentar lagi setan diusir, kerajaan surga sudah datang. Wow. Sungguh sangat menggairahkan ketika kita semua nanti punya pengalaman untuk mengusir setan. Sehingga ada kembali kesaksian demi kesaksian. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit. Adalah kehendak Tuhan supaya kita sembuh. Tuhan tidak pernah punya kehendak kita itu sakit dan hidup dalam sakit penyakit. Jangan sampai kita berkata, Tuhan memberi penyakit ini supaya saya rendah hati. Apa hubungannya penyakit sama rendah hati? Itu rendah hati terpaksa. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati. Bayangkan ini, membangkitkan orang mati, dan ini jarang terjadi kecuali di Afrika. Berarti bukankah ini dipersiapkan untuk zaman kita, zaman akhir ini? Saya selalu berkata dulu bahwa setiap pergantian tahun biasanya toko itu mengobral pakaian segala macam. Karena tahun depan sudah ada barang baru yang akan keluar. Nah, kita ini akan memasuki zaman baru, zaman kerajaan 1000 tahun. Sehingga barang-barang yang masih tersimpan di gudang surga itu, segala macam kesembuhan, itu akan diubah. Sehingga Anda bisa bayangkan apa yang akan terjadi di zaman kita ini. Banyak mujizat akan terjadi, bahkan orang mati akan dibangkitkan. Sehingga orang-orang akan tahu tidak ada Tuhan yang sama seperti Tuhan Yesus. Sembuhkanlah orang sakit dan bangkitkanlah orang mati. Tahirkanlah orang kusta. Tahirkanlah orang kusta. Usirlah setan-setan. Kusta selalu berbicara tentang dosa. Jadi kita diberi kuasa juga untuk menginsafkan orang. Usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Tidak boleh pakai tarif. Saya merasa lucu. Di TikTok itu ada bapak anak pendeta yang memberikan pengumuman. Siapa yang minta didoakan tempat usahanya atau yang sakit, silakan hubungi kami, gembalanya, tanpa tarif. Berarti sebelumnya pakai tarif. Seharusnya kan ini tidak usah diumumkan kan? Gembala kepada jemaatnya kan, masa diumumkan? Kan tidak usah. Yesus di sini berkata, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Tidak usah pakai tarif. Ada lagi anak seorang pendeta yang mungkin juga sudah mau diorbitkan jadi pendeta, memberi pengumuman. Selama bulan Desember silakan mengundang saya. Jadi semua transport akomodasi ditanggung sendiri dan tidak perlu memberikan PK selama bulan Desember. Januari sampai November berarti
Silahkan hubungi sekretaris saya, itu yang repot sudah. Nanti akan direken kemana, pesawatnya berapa, penginapannya yang dibutuhkan apa kan. Tetapi lihat di sini, mereka sepertinya mau menunjukkan mereka baik, tetapi itu seharusnya tidak usah diumumkan. Itu sudah menjadi kehidupan kita. Di sini dijelaskan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Kemudian di dalam Matius pasal yang terakhir tadi, ayat yang ke-19 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saya mau menekankan di ayat yang ke-20, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Apa yang diperintahkan Yesus kepada para murid? Yang diperintahkannya adalah pergi, beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati, tahirkan orang kusta, usirlah setan-setan. Itu yang harus diajarkan. Sehingga seharusnya gereja sampai saat ini adalah hal yang biasa mengusir setan dan menyembuhkan orang sakit. Tetapi ternyata perintah Yesus ini, amanat agung, tidak dilakukan. Kita jemaat Tuhan, orang percaya diajar bagaimana menjadi sukses, bagaimana mengalami berkat multiplikasi, bagaimana mengalami berkat 7 kali lipat, 7 kali ganda. Kita diajari yang model-model gitu. Padahal itu tidak ada perintah Yesus. Itu akan terjadi ketika kita melakukan perintah Yesus. Yang diajarkan itu tidak perlu diajarkan, itu pasti terjadi dengan sendirinya. Jadi kita mengerti di sini banyak penyimpangan yang terjadi. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Ajarkan itu, dikatakan kepada setiap orang yang percaya. Ajarkan sehingga nantinya setiap orang yang percaya tidak akan repot dan tidak akan bingung minta bantuan untuk mengusir setan. Semuanya bisa mengusir setan. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Tidak usah bawa, tidak usah bawa simpanan segala macam. Nanti tidak cukup dalam perjalanan segala macam. Di sini Yesus mau mengajarkan, ketika kita melakukan perintah Tuhan, pasti Tuhan sediakan apa yang dibutuhkan kita. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya, dikatakan. Tidak usah pasang tarif, pasti tercukupi. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Setiap kita, ketika kita melakukan kehendak Tuhan, pasti ada upah yang menanti, yang akan mencukupi kita. Tidak mungkin orang benar itu hidup dalam kekurangan. Tidak mungkin. Karena kalau sampai itu terjadi, orang benar hidup dalam kekurangan, maka janji-janji Tuhan itu berarti bohong semua. Dari kitab perjanjian lama sampai kitab perjanjian baru, ketika kita mentaati Tuhan,
selalu ada upah. Ketika kita taat bekerja sesuai dengan perintah Tuhan, pekerja itu patut mendapat upahnya, kata Tuhan Yesus. Jadi tidak mungkin kekurangan. Saya tidak berbicara kemewahan, tetapi saya menjamin sesuai dengan firman Tuhan tidak akan kekurangan. Jadi jangan selalu berkata kurang. Yang penting gaya hidup kan. Iya kan? Kalau mau memang tidak cukup memakai sabun Biore, Lux, ya pakailah sabun hijau seperti zaman lampau, zaman purba itu kan. Kan tidak masalah kan? Berarti kan cukup. Ya. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Patut mendapat upahnya. Ketika kita melakukan kehendak Tuhan, apakah pendeta atau jemaat, ketika kita mentaati, maka ada upah yang Tuhan sediakan. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Nah, ayat 11 mengingatkan kepada kita, lihat di sini. Kalau sudah masuk ke kota, kemudian engkau diterima di satu tempat, jangan pindah-pindah lagi. Pertama masuk kota diterima di sini. Kemudian sudah melakukan mujizat, kesembuhan, usir setan. Kemudian sudah terkenal, sekarang pindah, ditawari oleh orang yang lebih kaya, sudah di tempat saya lagi, pindah karena kamarnya lebih mewah, akomodasi ya transportnya itu lebih daripada yang pertama. Nanti semakin terkenal, pindah lagi karena diundang yang lebih kaya lagi. Jangan seperti itu. Tuhan mengingatkan bahwa kalau sudah diterima, ya sudah di sana. Mau ditawari yang lebih kaya dengan rumah hotel yang lebih mewah, jangan. Karena ini menyangkut integritas kita sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan. Bukan mata duitan, bukan cari kemewahan. Yang penting sudah disediakan kamar, sudah terima. Jangan pindah-pindah. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Nah, jangan malu memberi salam. Jangan jaga gengsi dalam memberi salam. Nanti gak diterima salam saya. Puji Tuhan. Kenapa? Kalau salam berkat kita dan diterima, itu kembali pada kita. Makanya kalau bisa cari orang yang kira-kira tidak mau terima salam itu, ya, supaya salamnya berkatnya kembali pada kita, ya kan? Banyak orang kan tidak mau kan terima salamnya orang Kristen. Sudah salami terus, ya. Mereka bilang najis, tidak masalah, salami terus supaya kembali kepada kita. Ya. Jadi betapa luar biasanya janji Tuhan ini, bahwa yang penting itu kita taat. Tidak mungkin kita tidak diberkati. Taat memberi salam bahkan kepada orang yang tidak mau menerima salam, tambah kita diberkati oleh Tuhan. Jadi dari mana kita kemudian bisa menjadi kekurangan, menjadi miskin? Kalau semua, Anda tidak usah minta aja. Kalau misalnya Anda menyembuhkan orang yang sakit kanker dan sudah divonis tidak ada harapan, masa mereka tidak mengasih sesuatu? Iya kan? Tidak usah minta, tidak usah pakai tarif. Tetapi yang saya mau tekankan, ketika kita melakukan kehendak Tuhan, maka ada upah, kata Tuhan, sehingga kita tidak akan kekurangan. Jadi seharusnya orang Kristen
anti dengan Tuhan. Saya tidak punya, saya kurang, saya tidak punya, saya tidak punya. Karena apa yang engkau miliki itu pun akan diambil oleh Tuhan ketika engkau berkata, aku tidak punya. Jadi walaupun tidak memegang apapun sekarang, bergayalah sebagai orang tenang. Karena Alkitab katakan, jadilah tenang, karena di sanalah terletak kekuatanmu. Ya, sama kan orang bodoh kalau hanya manggut-manggut dengan orang cerita kan, bisa ke orang kaya. Nah, orang-orang pintar kan, orang berhikmat. Tapi kalau orang bodoh nyeletuk terus, kelihatan tidak nyambung ini, tidak nyambung. Ini kurang, ini pasti. Ya. Ya, jadi mari ketika kita tidak memiliki apapun, jangan keceplosan ngomong, tidak punya. Pak, kalau tidak ngomong, Tuhan sudah tidak dengarkan, orang lain tidak dengarkan, kan repot saya. Jangan seperti itu. Apa yang engkau ucapkan tersembunyi dalam hati, maka Tuhan yang tahu dan akan menjawab. Oh, betapa luar biasanya ikut Tuhan. Jadi kita sudah melihat di sini yang Yesus tugaskan kepada para murid, dan secara khusus saya mau menekankan, seharusnya setiap kita menyadari bahwa Tuhan memberi kita kuasa dan Tuhan mewajibkan kita untuk mewajibkan, karena di dalam Matius 28 dikatakan, ajarlah mereka melakukan apa yang aku lakukan. Oleh karena itu saya katakan, Tuhan mewajibkan kita untuk mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, dan melenyapkan segala kelemahan. Itu tugas kita. Coba, walaupun Anda bukan pendeta, Anda kenal seseorang yang mengeluh karena sakit atau lemah, coba ya, doakan. Tidak perlu ketumpang tangan ke kepala, pokoknya sentuh aja bagian tubuh. Coba, dan Anda akan kaget melihat hasilnya. Tuhan memberkati kita.